puji, hormat dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada kesempatan ini kami bersyukur atas kehadiran-Mu ya Roh Kudus. Engkau ada di tempat ini dan firman akan Engkau hidupkan. Kalau kami meyakini firman-Mu yang sakit disembuhkan, Roh Kudus akan menghidupkan perkataan kami. Firman-Mu yang kami perkatakan akan dihidupkan oleh Roh Kudus. Kalau kami memperkatakan, kami berhasil, kami sukses. Yang membuat hidup perkataan menjadi kenyataan adalah Roh Kudus. Saat ini anugerahkan kami iman, sekalipun hanya sebesar biji sesawi. Tetapi kalau hidup meyakini firman-Mu, meyakini penyertaan Tuhan, menyertai pimpinan Tuhan, meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Segala sesuatu Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi pembangunan kesatuan organisme tubuh Kristus yang esa. Kuasa kematian dan kebangkitan-Mu membasuh tubuh jero kami, membangkitkan iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Berarti hamba-Mu, bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan kuat dari tata amal mengalir, memenuhi kehidupan kami hamba. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sudah 3 sesi yang kita dengarkan mengenai siapakah Satrio Piningit menurut kitab Wahyu. Jadi ciri-ciri Satrio Piningit dalam firman Allah itu supaya kita memperhatikan Satrio Piningit itu selalu sukses, selalu berhasil. Rahasianya apa? Kita akan pelajari dan kita akan ikuti, kita akan jalani supaya kita juga dianugerahi kesuksesan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca dulu dalam Yesaya pasal 46 ayat 9 sampai 11. Silakan dibacakan. Yesaya 46 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Segala kehendak Tuhan akan melaksanakannya. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang bisa menghambat, menghalangi. Kalau sudah waktunya, saudara itu ditolong, dibela Tuhan, sekalipun ada orang yang menghambat, menyerongkan, tidak bisa. Jatahnya berkat saudara turun dalam hidup saudara. Amin. Terus, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Amin. Terima kasih. Nah saudara, negeri yang berlambang burung garuda dari timur itu Indonesia.
Indonesia dalam rencana Tuhan dari sejak purbakala itu sudah dirancang oleh Tuhan. Nah, kalau Yesaya pasal yang ke-46 ayat 9 sampai yang ke-11 ini itu adanya di Indonesia. Tertulis ini di kitab suci. Amin. Kita memiliki pengharapan bahwa satu orang pemimpin itu akan dipilih, dibangkitkan, dilantik dari negeri pertiwi Indonesia ini. Amin. Jadi kalau saudara mendengar berita, melihat berita terjadi gempa bumi di mana-mana, Matius pasal 24 di sana mengatakan Tuhan Yesus Kristus sendiri itu dari baru permulaan penderitaan. Nanti akan terjadi peperangan, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Betapa susah sulitnya orang hidup, perekonomian. Tetapi saudara, kita Indonesia memiliki pengharapan kepada Tuhan, dan Tuhan akan melantik yang namanya Satrio Piningit. Kalau Kejadian pasal 37 sampai 41, yang dipingit di sana itu adalah Yusuf. Dipingit, dikhususkan, dipersiapkan oleh Tuhan, baik rohaninya maupun jasmaninya, fisiknya dipersiapkan. Jadi ini nanti akan muncul dari antara kita. Antara kita yang mana? Antara kita orang pilihannya, antara kita secara menyeluruh, dari antara umat rakyat Indonesia. Amin. Nah saudara, kita akan melihat teliti ciri-ciri dari Satrio Piningit itu. Yang kita ngerti itu siapa tuh dia? Apakah orangnya yang gagah tinggi, perkasa itu? Kitab suci yang memberitahu, bukan manusia. Sebab itu kalau Bapak Ibu suka membaca kitab suci, firman Tuhan, saudara akan ketemu nanti ciri-cirinya. Dan di sini dalam kitab ini tidak menunjuk si A si B. Kalau sedang dipersiapkan, dipingin itu dipersiapkan, didandani, saudara, di make up, dipersiapkan, dilengkapi. Saudara mau dilengkapi Tuhan? Saudara mau dilengkapi oleh Tuhan? Lengkapi kuasa dalam perkataan, lengkapi kuasa dalam perbuatan, dalam pekerjaan dilengkapi dengan kuasa. Kalau dalam pekerjaan saudara dilengkapi dengan kuasa Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan itu yang membuat berhasil. Amin. Jadi kalau saudara membaca, meneliti Kejadian 39, kok sedemikian ya, enak. Yusuf disertai Tuhan terus berhasil. Prosesnya saudara, dipingin itu diproses, dibentuk, dipres Yusuf itu, sehingga kita akan melihat beberapa poin yang akan saya sampaikan, ya, rahasia keberhasilan Satrio Piningit. Jadi rahasianya apa? Satrio Piningit ini berhasil. Tentunya kalau saudara memiliki perusahaan, usaha, apa rahasianya? Kok si A, si B itu berhasil, si C berhasil? Apa rahasianya?
rahasianya. Berarti saudara yang ingin berhasil seperti si A, si B, si C itu, saudara berhasil, saudara teliti apa rahasianya. Nah, saya maafin saudara untuk membaca lagi rahasia di sini. Ini Kejadian 39 ayat 9, itu rahasianya. Silakan baca, berarti ini merupakan suatu rahasia. Kalau rumah itu merupakan suatu pondasi. Ini seorang muda, saudara, pemuda yang sukses. Kalau dibilang Satrio Piningit yang sukses, rahasianya ini. Bukan nanti, ini sudah terjadi. Saudara belajar, saudara mau sukses, saudara mau disertai Tuhan. Haleluya. Nah, silakan baca ayat 9. Kejadian 39 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Terima kasih. Jadi saudara, rahasianya Yusuf itu menjaga hati, jiwa, rohnya ini tetap takut akan dia. Percaya Tuhan menyertai hidupku. Percaya aku seperti ini, sukses seperti ini karena Tuhan. Itu kalau dibilang di saat manusia yang pertama, perempuan yang pertama ditaruh di Taman Eden, di saat mereka berbahagia, sukacita, menyusuplah di sana iblis, menghancurkan kebahagiaan Adam dan Hawa, bersuara, memakai makhluk yang namanya ular. Jatuhlah, melanggar firman Tuhan, dilanggar ketetapan dari Tuhan, dilanggar, jatuh dalam dosa. Umat manusia sengsara sampai sekarang karena tidak taat Adam dan Hawa itu. Nah saudara, kita akan perhatikan untuk kebenaran firman ini yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Di saat Yusuf itu dalam puncak kesuksesan, iblis menyusup melalui siapa ini? Istri Potifar. Tetapi Yusuf menjaga hatinya sebagai bait Allah, bait Roh Kudus. Itu Allah yang Maha Besar ada dalam hatiku. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 dibacakan dulu. Ya, silakan. 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin, saudara. Luar biasa. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Siapa saudara? Kita semua ini disebut bait Allah. Amin. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah aku. Amin. Kalau ada yang mengusik, mengganggu, merusakkan, Allah yang memiliki bait Allah itu akan merusakkan. Satu lagi,
1 Korintus pasal 6 19 sampai 20. 2 ayat. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin, saudara. Saudara yakinkah firman ini? Saudara percaya Roh Kudus ada dalam hatimu? Nah, saudara, ini yang saya dapatkan, diingatkan, diremakan pagi ini. Kalau Roh Kudus ada dalam hati, ada di sekitar kita. Roma pasal yang ke-10 ayat 8. Firman itu dekat di mulutmu dan di hatimu. Kalau Roh Kudus ada, perkatakan tambah 1. Iman yang bulat, perkatakan. Aku diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuhku sehat. Yang membuat sehat itu yang Maha Kuasa, yang bertata dalam hati. Yang perlu disingkirkan, yang perlu masuk dalam pingitan itu jiwa roh kita. Dipingit supaya tidak liar. Fokus kepada kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudaraku diberkati Tuhan. Saudaraku diselamatkan. Terjadi yang menghidupkan firman. Tuhan berbicara, Kejadian pasal 1 ayat 3. Jadilah terang. Terang itu jadi. Yang menghidupkan perkataan sabda Allah saat itu, yaitu Roh Kudus. Paham ini? Satu lagi, perkatakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati, diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kuasa bilur-bilurnya, kamu sembuh. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Yang menghidupkan perkataan saudara itu Tuhan. Yang bertata dalam hati. Haleluya. Nah ya, ini sudah saya sampaikan. Siapa yang menjalankan yang cepat, yaitu yang mendapatkan. Kalau pemimpin pujian tadi katakan Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita, itu pasti. Itu pasti. Begitu dilengkapi, diperkatakan dengan iman. Bukan karena keras suaranya, bukan karena saudara menangis, bukan. Tapi iman yang dalam hati. Aku percaya Tuhan menolong hidupku. Aku percaya Tuhan sudah membuka tingkap-tingkap langit. Aku percaya Tuhan sudah membukakan pintu-pintu berkat dari timur, barat, utara, selatan. Tuhan datangkan. Itu kalau saudara percaya Tuhan itu yang ada dalam hidupmu. Dia Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi rahasianya Satrio Piningit yang disebut Yusuf itu menjaga hatinya sebagai bait Roh Kudus. Haleluya. Nah, saudara, Satrio Piningit itu kalau dikatakan
selalu sukses, memang dia selalu sukses. Rahasianya apa? Ini, hatinya dijaga sebagai bait roh suci. Ini untuk menjaga seperti ini, dan namanya dipingit, dipersiapkan, dibentuk, menghancurkan roh kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguan. Nanti kalau tidak jadi bagaimana ya? Saya mengatakan dia sembuh, kalau tidak sembuh bagaimana ya? Pokoknya yakin Tuhan yang melakukan. Itu jadi di saat dipingit, dikhususkan, itu dibentuk imannya, dibentuk, menghancurkan kebimbangan, kecemasan, keraguan-raguannya itu dilepaskan, dilatih. Aku berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini ada pesanan banyak. Sekali dua kali belum jadi, 7 kali terjadi, itu mujizat, saudara. Amin. Jadi dilatih untuk memperkatakan segala sesuatu dengan iman. Nah, saudara, ini saya lanjutkan lagi yang ketiga ini. Yusuf percaya pimpinan Tuhan. Kejadian pasal 45 ayat 8. Pimpinan Tuhan dia percaya. Adalah saudara percayakan pimpinan Tuhan. Ya, silakan. Kejadian 45 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menetapkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Yusuf itu orangnya, ini dari sikap kerendahan hati. Yusuf bisa seperti ini hatinya, itu karena mengalami proses yang bertubi-tubi. Bukan kamu, saudaraku, yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau Sabda Piningit itu nanti dilantik, kuasanya itu bukan cuma di Indonesia yang Tuhan percayakan, tapi sampai seluruh dunia. Tapi dia tidak akan kerja sendiri, ada bawahannya yang namanya hierarki. Ini firman dia. Jadi saya dengan meneliti kebenaran firman ini diteguhkan bahwa dari Indonesia Tuhan akan melantik satu tokoh yang dipercaya untuk menjadi berkat untuk rakyat kecil, menengah ke atas, menjadi berkat untuk raja-raja, untuk kerajaan-kerajaan. Jadi Indonesia ini apapun yang terjadi, Indonesia tetap akan bangkit dipermuliakan Tuhan. Amin. Nah, saudara, kita akan lanjutkan sekarang yang keempat. Yusuf setia pada Tuhan. Jadi yang disebut Sabda Piningit itu orangnya setia kepada Tuhan. Kita akan membaca Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 1 sampai 18. Kita pelan-pelan kita teliti. Amsal 3 ayat 1 sampai 18. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Jadi ajaran firman Tuhan, ajaran nasihat orang tua jangan dilupakan anakku. Itu terus, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu di lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi kasih dan setia jangan meninggalkanku dimanapun kau berada.
kesetiaan pada Tuhan, kesetiaan untuk memelihara nasihat-nasihat orang tua, nasihat firman Tuhan. Kalungkan, tuliskan di loh hatimu. Terus maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Terus percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau kasih dan setia itu dikalungkan di leher, dituliskan dalam loh hati, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah dan manusia. Jadi Tuhan itu memberikan suatu penghargaan bagi orang yang setia kepadanya, berpegang teguh akan janjinya. Kalau Allah itu mengangkat, manusia sudah tidak bisa menghambat, menghalang-halangi, saudara. Yang menjelek-jelekkan Yusuf seperti apa waktu itu, sampai Yusuf dimasukkan dalam sumur yang kering, betapa sakitnya pinggangnya, kebentur tanah yang kering. Yusuf tidak bisa berseru kepada saudara-saudaranya, saudara meninggalkan waktu itu. Yusuf berseru kepada kekasih surgawi, berdoa. Akhirnya dia diangkat, dijual, dilemparkan, diberitakan Yusuf sudah mati. Tetapi karena Yusuf ini setia kepada Tuhan, menjalankan perintahnya, takut akan Tuhan, manusia yang memberitakan Yusuf sudah mati datang minta tolong. Dan hal ini nanti akan terjadi dalam hidup saudara. Kalau saudara sekarang mulai dihina orang, dicaci maki, mungkin digoblok-gobloki, dibodoh-bodohkan, percayalah, yang saudara imani firman Sang Sabda itu adalah pribadi Allah sendiri, akhirnya Tuhan akan mengangkat saudara. Setelah diangkat, tetaplah percaya pada Dia. Ayat yang ke-6, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jadi sekarang sudah diberikan keberuntungan Yusuf itu, selalu mengaku semua itu karena Tuhan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Kalau nanti saudara, usaha saudara semakin diperbesar oleh Tuhan, dipercaya hal-hal yang besar, dan katakan ini semua kasih karunia Tuhan. Akui semua campur tangan Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Ayat anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak, dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Amin, saudara. Ini orang yang takut akan Tuhan, memuncak jalannya itu penuh bahagia. Ia menjadi pohon
Yang katakan ayat 18, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Itu hikmat ma'rifat, kuasa hikmat dan ma'rifat. Kalau saudara dikasih karunia untuk bisa berdoa, pakai waktu itu untuk berdoa. Dalam Malaki pasal yang ketiga ayat 18, saudara baca di sana. Malaki 3 yang 18, demikian firman Tuhan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara mengimani firman ini? Saudara percaya ini firman Tuhan? Kalau saudara percaya, lakukan dengan segenap hati. Tuhan sendiri yang bersabda, antara orang yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh, antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah itu akan dibuat beda. Wong baru disuruh untuk meninggalkan Mesir untuk nanti ibadah di padang gurun saja. Tuhan sudah memberikan perbedaan. Sekitar tanah Gosen hujan es lebat, tempatnya orang pilihan Tuhan, aman, tidak ada hujan es. Hal ini nanti akan terjadi dalam kehidupan saudara. Penyertaan dan perlindungan Tuhan itu akan dinyatakan senantiasa. Saudara percaya Tuhan Maha memelihara? Dia yang sekarang sedang mengususkan Satrio Piningit yang akan dimunculkan itu. Kita akan baca Yosua pasal 1 ayat 7 sampai 9. Yosua 1 ayat 7 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu, oleh sebab, ya silakan, oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berpegang teguh akan firman Tuhan, berpegang teguh. Terus janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Direnungkan, bertahta dalam hati tadi Roh Kudus. Renungkan itu firman siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin, saudara. Yakinkah firman ini? Aku menjalani firman. Tidak usah dikatakan biar aku beruntung. Itu kuasa nanti keluar sendiri untuk menolong saudara untuk berhasil. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudara. Tuhan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Filipi 4 ayat 8 dan 9, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, terima kasih. Terus, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi apa yang telah kita dengar, kita rasakan, kita lihat saat ini, lakukan. Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita, memberi kekuatan kita untuk kita menyongsong kegerakan yang besar pada akhir zaman ini. Silakan saudara banyak berdoa. Kalau saya sebagai gembala dalam pergumulan tanggal 3 Januari, saya dianugerahi kerinduan untuk memiliki bukit doa. Bukit doa itu untuk berdoa dari segala organisasi gereja, bukan untuk membesarkan organisasi sendiri, bukan, tapi untuk segala organisasi gereja nanti bisa menempati. Silakan Bapak Ibu, kerinduan gembala ini saudara doakan, biar kerinduan itu kerinduannya Tuhan yang ditaruh. Tanggal 3 Januari saya dapatkan, di tengah-tengah saya berdoa. Kalau tadi saya dapatkan bahwa kalau Roh Kudus ada dalam hati, saudara perkatakan firman, dan firman itu saudara hidup di dalamnya untuk mengikuti. Apa saudara perkatakan akan jadi. Amin. Saudara yakini kebenaran firman ini, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bisa
sumber jawaban persoalanku, semuanya ku padamu di saat hatiku berselalu memanggil aku. Tak pernah semua yang ku perlu darimu, Tuhan.
Kebodohan, pemberontakan, kecemasan, keraguan dicabut dari tubuh jiwa kami. Campakkan Kristus yang bertata dalam tubuh jiwa roh kami. Roh Kudus yang maha besar, Roh Kudus yang maha perkasa, Roh Kudus yang maha hidup, sehingga menghidupkan perkataan firman-Mu yang kami perkatakan. Roh Kudus yang menghidupkan. Jadi yang sakit jadi sembuh, yang kekurangan dibuat kecukupan, yang gagal dibuat sukses. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini oleh kuasa bilur Tuhan Yesus Kristus, yang sakit sembuh. Sakit apapun, baik sakit rohani, sakit kepahitan batin, disembuhkan, dicabut, sehingga hidupnya diberikan roh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luka-luka batin dicabut, disembuhkan oleh kuasa bilur Tuhan, sehingga Roh Kudus yang bertata saat ini memberikan roh sukacita, damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala usaha pekerjaan tangan anak-anak Tuhan membuat berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerinduan hamba memiliki bukit doa, taman doa. Biarlah ini kerinduan Tuhan, dan Tuhan yang akan mewujudkan semua pendanaan dan tempat lokasi yang Tuhan tunjuk di situ akan dibangun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terjadilah demikian sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk hamba-Mu, anak-anak-Mu menyembah, memuliakan, Kau mencurahkan isi hatinya di situ. Allah hadir, Allah dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga, kemuliaan Tuhan turun di tempat ini, di dalam hidup anak-anak-Mu, di setiap usaha, di setiap pribadi, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada dalam nama Yesus Kristus Bapa surgawi. Kau berkati perjalanan kudus yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu, dikuduskan oleh kuasa kematian dan kebangkitan-Mu. Kemenangan Kristus menyatu dalam perjalanan suci ini. Imam yang lain Kau berkati dengan kuasa-Mu, diberi berkat setiap diberikan masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Rahmat dan anugerah, kuasa kematian, darah-Mu yang tercurah di bibit Golgota menetralisir, menyucikan tubuh jiwa kami, sehingga hidup kami menjadi tahta Roh Kudus dan kebenaran firman-Mu. Aku yakin, aku tangkap firman-Mu Tuhan. Langkah kami selalu buat berhasil dan sukses.
kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman ini, tetes-tetes darah Tuhan. Dengarkan firman-Nya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Indonesia, rakyat Indonesia diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seluruh pemerintahan bangsa negara Indonesia diberkati. Bapak Presiden Joko Widodo diberkati dan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin diberkati. Kekuatan kesehatan bagi beliau dan memberkati seluruh jajaran pemerintahan. Berkati juga untuk tenaga-tenaga keamanan, Polri, TNI, tenaga-tenaga kesehatan, para dokter, dan seluruh jajarannya dari pusat sampai di daerah-daerah dan pemerintahan dan seluruh stafnya. Tuhan menyertai sampai di perbatasan-perbatasan. Penyertaan Tuhan turun untuk mereka. Malaikat mengutus untuk menjaga Indonesia sampai orang yang kau siapkan, yang disebut sebagai Satrio Piningit, hamba kekasihmu yang intim dengan Tuhan, yang hidupnya banyak berdoa, mendekatkan diri kepadamu. Dimanapun orang ini berada, penyertaan Tuhan menyertai, melindungi, bahkan hierarki yang di bawahnya Tuhan sertai dan melindungi dengan kuasa-Mu. Indonesia sangat diperhatikan Tuhan, Indonesia sangat diberkati Tuhan. Masyarakat turun-turun diberkati, Kabupaten Banjarnegara diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus terwujud, Taman Doa Bukit Zaitun akan terwujud. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Taman Doa Bukit Zaitun akan terwujud. Hamba-hambamu, kekasih-kekasihmu, biji mata Tuhan, menyembah Engkau, mencurahkan isi hati di hadapan-Mu di tempat yang tenang. Mereka menaikkan doa-doa syafaat untuk kegerakan besar akhir zaman ini. Dan kami percaya semuanya akan jadi suri kehendak Tuhan. Bapak, terima kasih semua anak-Mu sudah Tuhan berkati. Dalam usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ulang tahun diberkati, Birsa diberkati, Tuhan tolong. Anak bertumbuh, besar, kuat, penuh hikmat dan kasih Kau yang menyertainya. Orang Tuhan yang Kau berkati dengan kasih dan rahmat-Mu. Berkati juga Sulistianti yang saat ini kandungan sudah 7 bulan, berkati kesehatan. Tuhan perintahkan malaikat untuk menopang dan kesehatan untuk sampai tiba saatnya lahir normal, sehat, segar bugar. Anak yang dilahirkan diberkat kedua orang tuanya untuk berbakti kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak-Mu, ibu-ibu yang mengandung diberkati semuanya, sehat kandungannya diberkati. Segala usaha pekerjaan tangan anak-anak-Mu, apapun yang diusahakan, apapun yang pekerjaan mereka sesuai dengan
profesi mereka, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan mendatangkan berkat-berkat, Tuhan membukakan tingkat-tingkat berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan. Tuhan curahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para malaikat mengutus untuk menjaga, melindungi di setiap langkah hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, nikah mereka diberkati, buah nikah putra putri, cucu cicit mereka diberkati, dibuat berhasil. Anak-anak sekolah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari TK, SD, SMP, SMA yang di perguruan tinggi diberkati Tuhan. Kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yokebenko berkati kalau hari ini berangkat ke Jakarta untuk kuliah tatap muka, disertai oleh Tuhan, diberkati, dibuat berhasil, sukses, dirajut, dialing dengan kekuatan para malaikat Tuhan, dicukupi semua dana yang mereka butuhkan. Bapa Surgawi, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur bagimu. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik itu buah sulung, sepersepuluh milik Tuhan, persembahan ucapan syukur kami aturkan kepadamu. Kami serahkan persembahan sukarela. Tuhan berkati setiap anak-anakmu, semuanya diberkati Tuhan. Nama Tuhan dipuji, ditinggikan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kekasih-kasihnya Tuhan Indonesia, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Bapak Surgawi turun atas kehidupan kita. Penghiburan dari karya terus menghibur, menguatkan, meneguhkan kita semua. Sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali, Immanuel, Allah selalu beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudusnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa katakan amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.